Yang di bawah juga sama, postas. Desimalnya juga kita ganti. Sini postas. Sudah? Seperti ini. Kalau sudah di sini kita siapkan di variable view ini, baru kita bisa balik lagi ke data view untuk bekerja. Sudah? Balik lagi ke data view. Variable view, Pak. Variable view. Ke samping sini lah, biar kelihatan. Sudah? Kalau data sudah kita siapkan, baru kita awalnya tadi yang ada desimal hilang, karena kan data kita di sini tidak ada desimalnya. Ketika ada desimal, dibuat dong desimalnya, karena kan ketika ada dibuat desimalnya itu akan mempengaruhi hasil. Kalau misalnya itu hasil lari 12,50 detik, boleh setting di sini berarti harus ada koma berapa detik, berapa koma di sini. Oke, kalau sudah kayak gini, sudah data variable field sudah kita siapkan, kita baru disebut gawe. Nah, yang akan kita lakukan pertama adalah melakukan uji normalitas data. Yang akan kita lakukan pertama adalah mencari squamous kurtosis. Nih, squamous kurtosis ini yang akan kita cari dulu. Empat-empatnya ini kita cari dulu. Oke, kalau sudah klik analyze, descriptive statistik, frekuensi, klik dari tes ini, ya, dua-duanya ini suruh pindah garis nyebrang. Sudah? Klik statistik. Yang akan kita cari adalah squamous kurtosis. Klik. Kalau sudah continue. Squamous kurtosis ini diklik semua. Statistik di checklist. Continue. Kalau sudah, kita klik chart untuk kita lihat histogram itu. Normal curve on histogram, continue. Kalau sudah, kita lihat. Oke. Kalau sudah tinggal klik OK. Format toh Oke. Formatnya tidak usah. Gua itu tadi. Kalau sudah klik OK, maka hasilnya akan seperti ini. Ini materi kita di beberapa minggu yang lalu, uji normalitas. Rupanya itu kayak bentuk lonceng. Ulang lagi kalau disentak. Ulang lagi. Oke, muncul kan rupanya? Selesai barang ini untuk squamous kurtosis. Tetapi kita harus tahu ion normal apa tidak. Kalau dilihat dari kurva ini kan normal berbentuk lonceng.
Tapi harus kita pastikan kalau squamous kurtosis itu kurvanya itu terletak antara +2 dan -2. Untuk membuktikannya dari mana? Ini kita copy yang ini ke Excel. Copy, taruh di Excel. Serah teman-teman taruh di mana? Baru kita ngitung di sini. Ya. Oke, teman-teman sudah di copy nih? Sudah ya? Nah, menurut squamous kurtosis, jika kurvanya itu terletak, yang lain diam. Terletak di antara +2 dan -2 itu dikatakan normal. Kalau kita lihat kurvanya tadi kan normal, belum cek, tapi kita buktikan. Nah, jika terletak antara +2 dan -2 itu normal. Nah, sekarang kita cek untuk perintah proses ini tadi. Buat seperti ini tadi, kita buktikan. Klik sama dengan data yang squamous ini untuk yang pretest. Sekarang kita akan yang pretest dulu. Dibagi dengan standar error untuk squamous. Enter. Ditambah, Pak? Ya. Ditambah. Dibagi sosisnya juga sama. Data sosis dibagi dengan standar error kurtosis, enter. Min 1,4 Pak ya? Untuk yang pretest datanya itu normal. Karena apa? Terletak di antara +2 dan -2. Sekarang yang postes juga sama seperti itu. Squamous dibagi error. Kurtosis dibagi standar error ini. Ini Di pretest. sini teman-teman harus bisa menyimpulkan data ini normal atau tidak menurut squamous kurtosis. Ternyata data tersebut normal karena terletak antara +2 dan -2. Dan ini sesuai dengan kurva yang sudah tertera di sini. Kurva ini juga teman-teman copy. Oke, copy. Iya. Bayang. Semprot pretest. Oke. Nah, untuk squamous kurtosis kita sudah dapat. Sapirobin dan Gilifos. Sapirobin dan Gilifos. Cari yang yang Sapirobin dan Gilifos. Sekarang klik file lagi, new data. Yo, balik lagi ke S19, buat lagi data baru. Itu baru tuh Kak. Baru baru tuh Kak. New data lagi. Balik ke soal. New data. Kita buat data baru lagi. New data. Soal. Nah, sekarang data yang ini
dikondisikan dibuat angko 1 dan angko 2. 1 ini grup 1 atau kelompok 1, 2 ini adalah grup 2. Grup 1 itu adalah data tes awal, grup 2 itu adalah data tes akhir. Nah, jadi ini kalian copy. Ini data ini dapatnya dari sini. Dapatnya dari sini. Data tes awal saya kasih kode 1, data tes akhir saya kasih kode 2. Nah, kenapa ada 1, kenapa ada 2, penjelasannya. Supaya teman-teman tidak ngetik lagi, sudah saya copy di sini. Jadi teman-teman tinggal copy di sini. Nah, copy data ini. Ctrl C, masuk lagi ke SPSS yang kosong tadi, yang baru kita buat data baru tadi. Paste. Tidak bisa dihapus, data baru. SS baru. Sampingnya apa namanya? Di bawah. Langsung ke file data. Udah bisa yuk yang ini ya. Oh, iya. Kalau dulu lagi dulu lah. Coba lagi ke 1 dulu kan. Oke, kalau sudah di copy kita siapkan lagi datanya. Variable. Oke, siapkan. Untuk yang pertama ini kan kita buat hasil. Yang kedua ini kita ganti kelompok atau grup. Boleh grup boleh. Nah, desimal itu kan kita dapat desimal kan? Ini hasil juga. Ini kelompok juga. Di not ini baru kita ganti kelompok 1. Ini deh. Ayo, benar. 1 pretest. Yang grup berarti ya. Pretest. Kalau sudah, ini keluar ya. Satu pretest, 2 kontes. Sudah? Kenapa ini kita buat seperti ini? Karena ini kan di kelompok ini kan dibagi tadi kan ada kita sama konten. Oke. Kalau sudah Balik lagi. Analyze, baru gawe lagi. Deskriptif statistik lagi. Explore. Hasilnya dependen kan ke sini. Kelompoknya ke faktor list ini. Baru kita buka ya. Statistik nggak usah diganggu, sudah 55% plot. Klik plot. Normality plot, klik test. Oke. Nah, keluarlah barang ini. Yang mana nanti copy? Yang di copy adalah test of normality ini. Oke. Nah, ini copy. Taruhin di Excel tadi. Sama cek lagi, Pak. Mana lah Excelnya tadi? Test of normality. Oke. Buat tulis seperti ini. Jika SIP lebih besar daripada 0,05.
Data itu dikatakan normal jika signifikansinya lebih daripada 0,05. Kita lihat untuk sapphire ini lebih daripada 0,05. Untuk ini bukan kolmokorok, ini lily falls ini. Jadi kita klik sendiri karena ada lily falls significance correction. Jadi koreksi dari lily falls. Jadi ini data lily falls. Lihat nih, ini Bukan. lebih daripada 0,05. Jadi untuk lily falls dan sapphire datanya itu normal daripada 0,05. Kalau sudah, kita balik lagi ke data ya tadi. Kita cari ya kolmokorok. Balik lagi ke data tadi. Nggak usah, data yang tadi lah, yang sudah kita buat tadi. Data yang kedua, analyze. Ke non parametric test, legacy dialog, one sample kolmokorok sample. Klik hasilnya apa yang kita pindahin ke sana. Di oke. Terus kemana? Nah, didapat. Ini yang di copy. Ini saya ulang. Analyze. Pakai data yang kedua ya. Yang barusan. Analyze. Ke non parametric test. Ambil legacy dialog. One sample KS. Yang data hasilnya dipindahin ke kanan. Kelompoknya tinggal W. Kalau saya tidak aja. Pindahin ke kanan. Kalau sudah di oke. Legacy dialog. One sample KS. Hasil yang dipindahin ke kanan, kelompoknya tinggal. Oke. Maka outputnya akan seperti ini. Jadi yang kalian copy. Balik lagi ke Excel. Copy di sini. Nah, inilah hasil yang kolmokorok sinyal. Mudah kan? Mudah kan? Nah, kayak mana? Sama kita tulis gini tadi. Data dikatakan normal jika lebih daripada 0,05. Lihatnya yang mana? Lihatnya adalah dari asumsinya ini. Nah, asumsinya ini lebih daripada 0,05. Jadi 4 item itu kita sudah dapat asumsi. Oh, sip 2. Ya. 200. Lebih dari 0,05 berarti. Ya. 0,05. Ini kan lebih daripada 0,05. Jadi untuk uji normalitas kita sudah dapat nah 4-4-nya. Ya kalau misalnya kalian nulis karya kok baik dipenuhi sesuai dengan cara memilih sampel tadi. Nggak usah kalau-kalonyo. Makanya ego si kok baik. Balik ke data yang tadi yang kedua tadi ulang. Data yang kedua tadi lah. Analyze. Descriptive statistik. Ini untuk cek homogenitas. Explore. Barang ini kan sudah kita gawe tadi kan, mau sedang dibuat lagi barang ini. Cuma kita di plot ini baik. Plot ini normal ini tadi kan kita cari normal. Uang. Kalau saya checklist, power estimation yang kita tulis. Continue. Sudah continue, oke. Keluarlah barang ini. Nah, ini yang kita copy. Kita taruh lagi
lagi ke Excel. Gambar di mana? Nah, ini kok iya. Plot. Data dikatakan homogen jika signifikansinya lebih daripada 0,0. Itu normalnya keluarkan dulu normalnya. Yang Power. dilihat itu cuma yang ini. Iya. Terus Confirm. Best Oke, on kemana? man. Best on man. Normal, cari yang normal. Homo. Cari Yang yang lain normal. nggak usah dilihat-lihat. Normal berarti ini, Pak. Normal. Kalau tidak normal, obati. Yang mana yang juga tadi? Bi? Yang di kuning tuh, Beb. Iya, yang di kuning kan. dia aku kerja di sini. Udah itu. Nah, jadi dia ini homogen. Kenapa homogen? Karena signifikansinya lebih daripada 0,05. Yang dilihat adalah best on mean, yang lain nggak usah dilihat. Aku udah diberangkatin tadi. Nah, amla sudah normal, sudah homogen, baru kita melakukan uji hipotesis. Data ini parametrik atau tidak parametrik? Normal, homogen, parametrik. Sekarang mencari hipotesisnya parametrik atau non parametrik. Uji T berpasangan. Kalau enggak, uji T independen. Sekarang kita buka SPSS lagi. Kan kita sudah lihat, oh ini Prioritas proses berpasangan, bukan lagi independen. Kita buka SPSS tapi memakai data yang pertama. Oke. Kalau sudah kita analyze, compare mean, pilot sample t-test, retest variabel 1, post test variabel 2. Oke. Kalau sudah oke, lihat hasilnya sini. Yang kalian copy adalah yang ini untuk mengetahui hasilnya. Ada pengaruh atau tidak ada pengaruh? Di copy yang ini, trial sample t-test. Excel. Copy ke Excel. Iya. Nah, Yang diambil yang trial sample Virate sample. Lagi kalau kalian nulis di akhir semuanya ditulis, tapi kan ini untuk singkat supaya tahu hasilnya manusia yang dilihat. Gitu. Oh. yang ini. Atau kalian sesuaikan mereka ya. Kalau kalian teks berarti teks. Nah, ini yang dilihat adalah ini. Sing sama di 0,055. Kurang dari 0,01. Kita lihat di sini. Ini kan kurang dari 0,01. Jadi dia ada pengaruhnya. Setelah dari ini baru kita menginterpretasikan hasilnya. Nah, iya. Ini 0,0000. Karena itu kan masuk di itu Excel. Tinggal kita setting di desimal di atasnya. Baru sini interpretasi hasil. 0,05 ini kan signifikansi loh. Semakin kecil semakin bagus. Sama kayak kita ambil sampel kan. Kalau sampelnya 100 kita ambil lebih dekat kan lebih bagus daripada kita ngambil terlalu jauh sampel tersebut. Nah, kita kan menginterpretasikan hasil. Baca soal tadi. Ini menginterpretasikan hasil. Baru
Baru kita interpretasikan hasil tadi berdasarkan hasil latihan selama sekian minggu dengan intensitas berapa kali, 3 kali dalam 1 minggu terhadap ke-34 atlet ini. Setelah dilakukan tes awal dan tes akhir, ternyata terdapat pengaruh latihan world-pass terhadap hasil passing bola voli di klub Sampakku. Nah, itu aja nih. Selesai sis. Selesai kasus lulus itu. Aduh.